Baik, sekarang bagaimana kalau kita sholat di perjalanan? Tadi berangkat dari Jakarta jam 22 ya, berarti malam, naik bis, pas kebetulan insya Allah sopir bis ahli surga insya Allah, yang tuh ini kebetulan sopir bisnya nggak bener, subuhnya nggak mau mampir. Waduh, kacau nih, ke arah timur ya, ngadep ke matahari, subuh nggak berhenti, tidak berhenti, disuruh berhenti malah ngamuk. Waduh, repot ini, diajak masuk surga bilang aku pilih neraka saja. Bagaimana, apa yang hendaknya kita lakukan? Baik, tidak ada alasan bagi anda untuk meninggalkan sholat. Mestinya memang anda berhenti dan turun, minta untuk diturun, minta untuk berhenti. Ternyata sopirnya nggak mau, tetap anda wajib melakukan sholat. Lalu bagaimana caranya? Semampu anda, wuduklah kalau bisa. Saya nggak bisa wuduk. Tayamum kalau bisa, nggak ada debu. Lalu bagaimana? Sholatlah engkau sesuai dengan kemampuanmu untuk menghormat waktu, dan datangkan syarat-syarat sholat yang mampu engkau datangkan. Menghadap kiblat nggak bisa, ya sebisamu menghadap kemana? Ngadap ke arah kendaraan. Baik, lalu sholatlah dia menghadap ke arah timur, karena bisnya bukan mundur jalannya, karena ke Semarang dan Jakarta, maka dia menghadap ke arah matahari. Matahari belum terbit tentunya, dia menghadap ke arah timur, sholat. Nggak bisa berdiri, wong bisnya ngebut, dia duduk ngadap ke arah timur. Sholatnya adalah sah, nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum, sholatnya sah, dan dia tidak dosa. Cuma itu, bajunya kena najis, tidak dosa. Namanya sholat menghormat waktu, begitu mudahnya dengan Allah. Cuma kaidahnya sederhana, semua sholat yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syaratnya, tidak memenuhi syaratnya karena uzur, tadi kan uzur, sholatnya sah, tidak dosa, tapi wajib diulang. Kan gak ada masalah ngulang, yang penting gak dosa, yang repot dosa itu. Maka lakukan sholat menghormat waktu, baru nanti kalau sampai di rumah di Semarang sana, sempurnakan sholat subuh dengan wudhu, baju yang suci, ngadep kiblat, mengqadha. Adapun tadi di perjalanan, untuk lapor, ya Allah, inilah yang bisa aku lakukan. Tapi semua syarat yang masih bisa dilakukan, wajib dilakukan. Semua syarat kan menghadap kiblat, ya kan? Bersuci dari hadas, bersuci dari najis, itu kan syarat-syaratnya. Kaidah sederhana, semua syarat, semua salat yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syaratnya karena uzur, maka salat itu sah dan wajib diulang, kecuali satu syarat, yaitu syarat menutup aurat. Jika ada orang melakukan sholat karena kemudian sholat telanjang, karena nggak ada baju, nggak ada daun, nggak tahu hidup di mana ini, maka sholatnya sah dan tidak wajib diulang. Khusus masalah baju saja. Selebihnya nggak ngadep kiblat, wajib diulang. Nggak pakai wudhu, wajib diulang. Nggak pakai tayamum, wajib diulang. Nggak pakai baju suci, wajib diulang. Contoh saja, nggak usah harus di mana-mana. Ya kebetulan di tempat semacam ini, tidak tahu, mungkin ada Anda mungkin perempuan sendiri, ada, atau perempuan berdua, ada laki-laki, waktunya sudah mepet asar. Tatanya mohon maaf, ini wanita, kan wanita biasanya malu. Tatanya apa? Mohon maaf, ngompol dia. Najis atau tidak? Najis. Nggak mungkin dia mengungkapkan pinjam celananya laki-laki dan sebagainya. Ah, najis gimana? Aduh. Mau ganti, nggak punya ganti, di mana ganti? Mau sholat, sholat. Wudhu lah. Tapi najis, najis tetap najis. Yang bisa wudhu, lakukan wudhu, sholat ngadep ke kiblat yang benar, tapi sholatnya diulang. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Tadi tetap wajib sholat, jangan gara-gara ngompol lalu nggak sholat, nggak ada. Dan tidak dosa. Kenapa? Nggak punya baju lagi kecuali itu, kecuali dia punya simpanan baju, baru dosa nanti. Itulah begitu mudahnya melaksanakan syariat Nabi. Tapi kuncinya adalah ilmu. Ingat, tidak ada yang boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Bahkan kalau ternyata Anda diancam, ditembak, tetap sholat. Nggak bisa berdiri, nggak bisa dengan gerakan, sudah, nggak wudhu, nggak pakai wudhu. Oh, ditembak, ditandang begini, sholat tak wudhu kau. Baik, aku sholat dengan hatiku. Cuman ingat kaidahnya, semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya harus di
ngulang kan gak susah, ngulang kan gak dosa, yang penting gak dosa itu loh. Baik, wallahu a'lam bissawab.